Di pintu tol, sebuah truk sedang melaju cepat. Sopir ingin mengangkat telepon. Tiba-tiba terdengar suara tampaknya menabrak sesuatu. Saat turun mobil, dia menemukan dirinya menabrak seekor rusa. Sopir tidak memperdulikannya. Dia masuk ke mobil dan pergi. Detik berikutnya rusa itu kembali berdiri. Matanya juga berubah menjadi putih. Bencana besar akan dimulai dari sini. Pemeran pria adalah manajer keuangan. Hari itu dia membawa putrinya untuk mengunjungi ibunya di Busan. Kedua orang baru saja tiba di kereta. Seorang gadis yang aneh berlari masuk. Kakinya seperti telah digigit oleh sesuatu. Seokwo langsung tertidur saat naik kereta. Putrinya pergi ke toilet. Dia menemukan pramugari dan seorang pria berdiri di depan toilet. Ada gelandangan di dalam toilet. Mulut terus berkata, "Sudah mati, semua sudah mati." Seokwo yang terbangun menyadari putrinya tidak di sampingnya. Dia segera mencarinya. Gadis yang berperilaku aneh itu terjatuh ke lantai. Seorang pramugari meminta bantuan ketika dia menemukannya. Tapi gadis itu berdiri dalam posisi yang aneh. Lalu dia menyerang pramugari itu. Semua orang belum tahu apa yang terjadi. Gadis itu kemudian menyerang seorang siswa. Dalam sekejap kereta itu menjadi kacau. Semakin banyak orang yang diserang. Mereka semua menjadi zombie. Seokwo langsung terkejut melihat adegan ini. Saat mendengar suara putrinya, dia mengendong putrinya dan segera lari. Kemudian zombie menyerang dengan cepat. Sang Hua yang menunggu istrinya di toilet, melihat semua orang melarikan diri, dia sangat gugup. Dia bertanya pada pria yang terjatuh di lantai. Tapi pria itu sudah berubah dan mulai menyerangnya. Sang Hua yang kuat tentu tidak mudah diserang. Satu lemparan membuangnya masuk ke dalam toilet. Sang Hua tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Dia meminta istrinya melarikan diri. Dan Seokwo juga membawa putrinya ke gerbong lain. Yeonsuk yang takut mati berteriak agar segera menutup pintu. Dalam kekacauan Seokwo mengurung Sang Hua dan istrinya di luar pintu. Melihat zombie yang datang, Sang Hua mulai melawannya. Kemudian dengan paksa membuka pintu dan masuk ke dalam. Saat itu Sang Hua menyadari, zombie tidak bisa membuka pintu dan hanya menyerang objek yang mereka lihat. Jadi mereka menggunakan koran menutup kaca pintu. Zombie di luar langsung menjadi diam. Seokwo yang sedang menenangkan putrinya langsung ditarik Sang Hua. Sang Hua ingin membalas dendam karena dia menutup pintunya. Untungnya istrinya menghentikan semua ini. Jika tidak maka Seokwo sudah dalam bahaya. Saat itu juga ibunya menelpon Seokwo. Tapi setelah berkata beberapa kata, ibunya mengeluarkan suara aneh. Seokwo tahu bahwa ibunya juga terinfeksi. Saat itu kereta berhenti di stasiun. Mereka melihat orang di luar saling menggigit. Sudah jelas bahwa mereka juga tertular. Tapi berita melaporkan, ini hanyalah sebuah kekacauan. Pemerintah sudah melakukan tindakan perlawanan. Namun orang-orang di kereta masih belum tahu. Sebenarnya di luar sudah seperti neraka. Semua orang pergi ke gerbong lain untuk menghindar dari zombie. Putrinya yang baik hati memberikan tempat duduk untuk bibi tua. Dia juga berobrol dengan istri Sang Hua dengan gembira. Kemudian radio kereta berdering. Diberitahukan bahwa kereta hanya bisa melakukan perjalanan ke stasiun Ota. Di sana ada banyak tentara. Tapi setelah sampai di stasiun mereka harus dikarantina. Jadi Seokwo menelepon teman untuk membuka sebuah saluran. Namun itu didengar oleh gelandangan yang bersembunyi. Saat kereta sampai di stasiun, kerumunan orang datang ke gerbang keluar. Saat Seokwo masuk ke saluran hijau, gelandangan juga mengikutinya. Dan kerumunan orang yang keluar dari stasiun menyadari, semua tentara di sini sudah menjadi zombie. Dengan gila mereka mengejarnya. Kerumunan orang melarikan diri. Sang Hua mengendong istrinya dan melarikan diri ke atas. Di sisi Seokwo juga mengalami hal yang sama. Seorang zombie menerkam ke putrinya. Seokwo melihat sudah tidak sempat. Sang Hua segera menghampiri dan memukul zombie. Dia bersama istrinya menyelamatkan anak Seokwo. Saat ini aula seperti api neraka di bumi. Seokwo juga didorong zombie hingga terjatuh. Pada saat itu, gelandangan menutupi zombie dengan pakaiannya dan menyelamatkan Seokwo. Dia bawah pelindungan Sang Hua. Seokwo segera berlari keluar. Kemudian sejumlah zombie mulai mendekati pintu. Orang-orang juga berusaha kembali ke atas kereta. Dan Yeonsuk terus mendesak konduktor menjalankan kereta. Sepenuhnya dia mengabaikan orang lain di belakangnya. Saat itu juga, sejumlah besar zombie keluar dari kaca jendela. Satu persatu jatuh di atas gerbong. Zombie yang jatuh menjatuhkan dua orang tua. Dan zombie terjatuh dalam posisi yang aneh. Dan ingin menyerang kedua orang tua itu.
Istri Sang Hua menarik seorang bibi tua dan berlari. Mereka melarikan diri ke dalam gerbong. Gelandangan menahan pintu tepat saat mereka akan menutup pintu. Dia juga masuk ke dalam gerbong. Bibi tua lain diselamatkan oleh seorang siswi dan konduktor. Dan mereka yang masih di stasiun, melihat zombie akan menghancurkan pintu, mereka terpaksa harus melarikan diri. Para siswa yang melarikan diri diserang oleh zombie. Hanya tersisa Yongguk yang terduduk di atas lantai. Seowo yang datang segera menariknya dan berlari. Pada saat ini kereta mulai bergerak perlahan-lahan. Untungnya, ketiga orang itu berhasil naik ke atas kereta. Istri Sang Hua yang melihat zombie di dalam kereta hanya bisa bersembunyi di toilet. Saat ini radio berdering dan pemberhentian berikutnya adalah Busan. Tapi mereka tidak berhasil menghubungi orang-orang di stasiun Busan. Saat itu, telepon siswi ini berdering. Yongguk yang menelponnya. Setelah mengetahui mereka selamat, mereka sangat senang. Sang Hua menelpon istrinya. Yang menerima telepon adalah Putri Seowo. Setelah mengetahui mereka terjebak, ketiga orang memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan mereka. Ketiga orang melengkapi diri mereka dengan persediaan terbatas. Sang Hua bertempur sengit dengan zombie. Ketiga orang bersandar pada fisik Sang Hua yang kuat. Dan kepintaran Seowo, mereka berhasil mencapainya. Mereka datang ke gerbong di mana istrinya terjebak. Siswi ini menerima pesan bahwa Yongguk berhasil menyelamatkan orang. Dan sedang datang padanya. Dengan semangat dia memberitahu kabar baik ini. Namun Yonsuk sangat takut terinfeksi ketika dia mendengarnya. Dengan marah memarahi siswi itu dan tidak membiarkan mereka masuk. Yang lain juga sangat acuh tak acuh. Siswi itu melihat ketidakpedulian semua orang. Juga tidak berdaya. Namun, saat mereka sampai di depan gerbong, pintu dikunci oleh orang-orang di dalam. Yonsuk juga menghancurkan ponsel siswi itu. Melihat Sang Hua yang sudah tidak bisa menahan pintu, Seowo segera mendekat dan memukul zombie. Tapi Sang Hua tetap digigit oleh zombie. Tak berdaya, Yongguk memecahkan kaca dengan kayu. Dan saat dia ingin masuk, lengannya terjebak oleh Yonsuk. Saat itu bibi tua melihat temannya yang diselamatkan oleh istri Sang Hua. Teman itu adalah kakaknya. Dia berusaha membantu siswi itu. Tapi dia didorong oleh semua orang. Istri Sang Hua sangat sedih melihat suaminya yang digigit zombie. Sang Hua terpaksa menyerahkan istrinya pada Seowo. Dia meminta Seowo membawa istrinya. Dirinya menggunakan tubuh untuk menahan para zombie. Dan Seowo juga berhasil membuka pintu. Tapi bibi tua itu terjatuh dan digigit oleh zombie. Seowo langsung memukuli Yonsuk. Dengan marah dia menarik dasinya. Dia sangat ingin membunuh pria egois ini. Namun Yonsuk bilang bahwa mereka sudah terinfeksi. Dan meminta semua orang untuk mengusir mereka. Dalam sekejap Seowo langsung dijauhi oleh mereka. Mereka terpaksa diusir ke gerbong belakang. Ini disebut reinkarnasi surga yang baik. Karma orang-orang akan segera datang. Di depan bencana, semua orang ini sangat keji. Jika bukan karena mereka, bibi tua itu tidak akan menjadi zombie. Sang adik yang melihat kakaknya mati sangat marah. Dia membuka pintu gerbong. Kemudian terdengar teriakan dari dalam gerbong. Semua orang di dalamnya telah menjadi zombie. Ini adalah karma mereka. Kapten kereta sedang menghubungi stasiun Busan. Tapi tidak ada yang menjawab. Mereka yang kembali tenang di gerbong juga tidak tahu kemana mereka harus pergi berikutnya. Istri Sang Hua menatap anak di perutnya. Sangat sedih saat terpikir Sang Hua. Seowo juga menghibur putrinya. Kedua orang yang menjalani hidup dan mati. Putrinya tidak lagi merasa bahwa dia adalah seorang pria egois. Kemudian Seowo menerima telepon dari temannya. Ada kabar baik bahwa Busan berhasil melakukan pencegahan dini. Tapi saat kereta sampai di tengah jalan, mereka dihentikan oleh kontainer yang hancur. Kapten kereta turun dari kereta untuk mencari kereta lain. Orang-orang di atas kereta terpaksa turun dan mencari cara lain. Kapten datang ke stasiun. Dia menemukan kereta dan berhasil menjalankannya. Dan di dalam kereta masih ada orang lain. Ternyata itu adalah Yonsuk dan konduktor. Kedua orang itu tidak mati. Namun, Yonsuk yang jahat meminta konduktor untuk melihat kondisi di luar. Kemudian dia mendorongnya keluar untuk menarik perhatian zombie. Dirinya berlari keluar sendiri. Saat itu juga kapten tiba dengan keretanya. Tapi sebuah kereta yang terbakar juga menghampirinya. Seowo menemukan gerbong kosong bersama Yongguk. Mereka ingin meminta semua orang untuk bersembunyi di dalam. Namun tanah mulai bergetar. Dua gerbong kereta itu bertabrakan. Seowo tiba-tiba tertelan olehnya. Hanya tersisa Yongguk dan pacarnya. Kedua orang masuk ke dalam kereta dan ingin menyelamatkan Seowo.
Namun saat itu pintu tidak bisa dibuka. Saat mereka mengambil palu dan mencoba memecahkan pintu, Yeon-suk kembali muncul. Dia menarik siswi itu dan diberikan kepada zombie. Saat Yongguk melihat itu, dia langsung menendang zombie keluar. Dengan sedih dia memeluk pacarnya. Tidak lama kemudian pacarnya menjadi zombie dan menggigitnya. Dan Yeon-suk memecahkan jendela dan berhasil keluar. Kapten yang melihat Yeon-suk yang sedang dikejar zombie, malah menyemangatinya. Yeon-suk tidak sengaja terjatuh. Kapten segera turun menyelamatkannya. Tapi dia menggunakannya sebagai pelindung. Tapi dia tidak bisa melarikan diri. Dirinya juga tergigit. Seo-woo dan beberapa orang lain terjebak di bawah gerbong. Dia menemukan celah dan merangkak keluar. Tapi saat dia keluar, gerbong kembali terjatuh. Satu pecahan menutupi jalan keluar mereka. Seo-woo berusaha memindahkan pecahan itu. Tapi beberapa zombie telah keluar dari bawah kereta. Dalam saat kritis, gelandangan itu bergegas menahan zombie. Akhirnya Seo-woo berhasil memindahkan pecahan itu. Kedua orang merangkak keluar, dan gelandangan mati di dalamnya. Saat mereka keluar, mereka berlari dengan cepat, dan mengejar kereta yang bergerak. Di belakang mereka sejumlah besar zombie sedang mengejar mereka. Akhirnya ketiga orang berhasil naik ke atas. Namun ada zombie yang berhasil mengapai ekor kereta itu. Kemudian ada beberapa yang ikut menariknya. Zombie semakin banyak, seperti jaring yang ditarik oleh kereta. Seo-woo terpaksa harus menjatuhkan para zombie. Akhirnya semua zombie terjatuh. Saat itu yang terselamat hanya mereka bertiga. Seo-woo datang ke ruang kontrol. Dia melihat Yeon-suk yang sudah menjadi zombie. Yeon-suk masih memiliki sedikit kesadaran. Dia membuka pintu dan keluar. Tiba-tiba kesadaran Yeon-suk menghilang dan mulai menyerang Seo-woo. Dalam keadaan krisis, istri Sang Hua menarik perhatiannya. Seo-woo segera menarik leher Yeon-suk, tapi dia digigit oleh Yeon-suk. Kemudian Seo-woo mengikat dirinya dengan rantai. Dengan susah payah dia melempar Yeon-suk keluar dari kereta. Dirinya sudah terinfeksi. Menyerahkan putrinya pada istri Sang Hua. Setelah menenangkan putrinya, dia langsung menutup pintu ruang kontrol. Saat sedih, Seo-woo seperti melihat putrinya saat lahir. Betapa bahagianya saat memeluknya. Lalu dia melompat dari kereta. Kereta juga perlahan-lahan masuk ke Jalan Busan. Kedua orang itu juga diselamatkan oleh tentara yang berjaga di sana. Akhirnya cerita berakhir.